Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Munila Haji Syarif, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi Universitas Khairun Ternate. Baik, di sini saya menjelaskan apa sih itu pengertian dari fenomenologi. Nah, istilah dari fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomenon atau logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani atau penashai yang berarti menampak, dan terbentuk dari akar kata fantasti, fantom, dan phrovos yang artinya sinar atau cahaya. Dan dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak dan terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa kita berarti cahaya. Secara harfiah, fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Fenomenologi sebagai sebuah teori dan metodologi penelitian telah diakui kemampuannya dalam mempelajari fenomena sosial. Fenomenologi memberikan penawaran kepada para peneliti untuk mendapatkan pembelajaran fenomena dengan cara yang tetap, peka terhadap hal-hal yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Dalam fenomenologi dilakukan pengujian dengan deskripsi dan refleksi terhadap setiap hal yang penting, terutama fenomena yang given. Deskripsi dari pengalaman fenomenologis hanya merupakan tahap pertama yang real atau nyata. Dilakukan dalam pengujian adalah untuk mendapatkan pengalaman dengan lebih general. Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, fenomena selalu menampak keluar atau berhubungan dengan realistis di dalam pikiran kita. Kedua, fenomena di sudut kesadaran kita karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Fenomenologi berbeda dengan filsafat bahasa biasa, menghormati perbedaan antara fenomena yang tercermin dalam nuansa makna bahasa. Bisa sebagai titik awal yang mungkin untuk menganalisis fenomenologis, akan tetapi para ahli fenomenologi tidak terpikir untuk studi bahasa biasa merupakan dasar yang cukup untuk mempelajari fenomena. Karena bahasa biasa mempelajari fenomena karena mengungkapkan sepenuhnya kompleksitas fenomena. Fenomenologi adalah salah satu tradisi besar dalam sejarah filsafat abad ke-20. Dalam perkembangan lebih lanjut, fenomenologi tidak dilihat seperti doktrin unitaris ataupun muzhab filsafat, melainkan lebih pantas dilihat sebagai gaya berpikir atau sebuah metode yang melibatkan pengalaman terbuka yang terus-menerus diperbarui. Sehingga upaya mendefinisikan fenomenologi tidak dapat pernah cukup, dan bahkan upaya yang paradoksal karena tidak adanya fokus di tematik yang mendirikannya. Konsep fenomena adalah studi fenomenologi yang didasarkan pada konsep idealisme transendental atau Kant yang membedakan fenomena. Hal ini tampak dan noumena. Hal yang tak dapat diketahui dalam pembacaan Kant. Penampakan realitas berada pada budi, keadaan mental subjek. Lain halnya dalam pembacaan lain. Kant menyatakan penampakan suatu hal adalah penampakan sebagaimana suatu hal itu tampak. Kedua, pemahaman tersebut dapat ditemukan dalam banyak literatur fenomenologi. Akan tetapi, pengertian paling umum ditafsirkan oleh para fenomenologi adalah pemahaman kedua. Penampakan suatu hal sebagaimana suatu hal itu tampak dalam budi, sehingga penampakan atas bagian dari realitas bukanlah keadaan mental, akan tetapi hal duniawi yang menampak dengan cara tertentu. Fenomenologi umumnya menolak gagasan Kant yang mengenai noumena. Patut diketahui pula hal yang menampak tidak untuk dimengerti secara sempit atau terbatas pada pengalaman sensori saja, akan tetapi mencakup pengalaman fenomena yang luas seperti intuisi dan pengalaman baitinah lain. Dari penjelasan tersebut, fenomenologi dapat dimengerti sebagai studi atas apa yang tampak. Fenomenologi pula lebih menjurus pada studi deskriptif dan bukan upaya menjelaskan sesuatu. Tugas utama fenomenologi adalah menyediakan deskripsi jelas dan murni. Hasil dari proses fenomenologi tidak hanya berhenti sebagai sekedar koleksi kumpulan fakta-fakta spektular mengenai kesadaran, tetapi lebih tepatnya dirinci menjadi sekumpulan sifat-sifat dasar, fakta-fakta, dan mode keterbariannya. Dari hal tersebut, metode fenomenologi mengejar bukan semata laporan pengalaman subjektif, melainkan kualitas esensial yang digali dari pengalaman realitas. Metode Husserlian untuk menggali kualitas esensial tersebut adalah dengan melakukan reduksi. Kedua, yang disebut reduksi editas dari bahasa Yunani
yaitu bentuk, rupa, dalam artian lain. Nah, tujuan dari fenomenologi seperti yang dikemukakan oleh Husserl adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya. Realitas yang sebenarnya adalah penampilannya. Husserl mengatakan dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan. Kita kerap memaknai kehidupan tidak secara apa adanya. Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofi dan psikologis. Individu dapat terungkap melalui narasi sehingga penelitian dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuan dari penelitian fenomenologi seperti yang sudah disinggung di awal adalah meredukasi pengalaman individu terhadap suatu fenomena di dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi berupaya memahami esensi dari suatu fenomena. Nah, bagaimana sih teori fenomenologi menjelaskan tentang pengetahuan? Ialah pengetahuan berasal dari pengalaman yang didasari dalam persepsi kita. Dalam hal ini, fenomenologi berarti membiarkan sesuatu datang mewujudkan dirinya sebagaimana adanya. Dengan demikian, di situ sisi makna itu muncul dengan cara membiarkan realitas, fenomena, pengalaman itu membuka dirinya. Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, fenomena selalu menuju keluar atau berhubungan dengan realistis di dalam pikiran kita. Kedua, fenomena dari sudut pandang kita karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Oleh karena itu, kita dalam memandang fenomena harus lebih dahulu melihat, menyaring atau ratio sehingga mendapatkan kesadaran yang murni. Penelitian fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu yang disebut sebagai internationalisme atau intinationality, yang menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan objek yang menjadi perhatian pada proses itu. Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Dalam penelitian, fenomenologi melibatkan pengujian yang diteliti dengan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang munculnya dalam pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran yang dilakukan dengan mendalam dan diteliti. Nah, tujuan dari fenomenologi seperti yang dikemukakan oleh Husserl adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya. Realitas yang sebenarnya adalah penampilannya. Penelitian fenomenologi berakar pada psikologi, pendidikan, dan filsafat. Tujuannya adalah untuk mengekstrak data yang paling murni belum pernah dicapai sebelumnya. Terkadang, penelitian membuat catatan pribadi tentang apa yang mereka pelajari dari subjek. Hal ini dapat menambah kredibilitas data, serta memungkinkan peneliti menghilangkan pengaruh ini untuk menghasilkan narasi yang tidak pernah ada. Ada dua pertanyaan besar yang kerap dipakai dalam metode ini, yakni yang pertama, apa pengalaman subjek terkait dengan fenomena? Dan yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi pengalaman dan fenomena itu? Seorang peneliti juga dapat menggunakan pengamatan, teknik, dan dokumen untuk membangun makna universal dari pengalaman saat mereka membangun pemahaman tentang fenomena tersebut. Sekilas di awal kita sudah singgung mengenai pengertian atau definisi fenomenologi. Studi fenomenologis dapat dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Baik, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang fenomenologi. Mungkin ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih semuanya.